Saya merasa sangat dirugikan. Saya merasa sangat dirugikan oleh Soekarno Putri, Ibu Sukmawati. Terima kasih Ibu. Ini merupakan klarifikasi pertama yang Ibu lakukan di televisi ya, dan juga di media lain. Saya sungguh menghargai kedatangan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Ibu datang ke studio Kompas TV di program Sapa Indonesia Malam. Ibu, tentu ini menjadi sebuah kepedulian karena ada pelaporan yang kita lihat, ada juga kegaduhan di media sosial. Saya ingin tanya Bu, sebelum saya bicara ke sana. Pada saat itu 11 November, acara diskusi, betul Bu ya? Betul. Apa yang terjadi pada saat itu Bu? Ya, acaranya hanya karena diadakan oleh FGD ya. FGD itu forum grup diskusi Fokus group discussion, ya? Dari ya, Humas Polri yang selalu rutin akan mengadakan acara-acara. Nah, kebetulan setelah Hari Pahlawan 10 November, kemudian 11 November itu diacarakan. Jadi saya salah satu narasumber sebagai putri proklamator. Tuh. Dan kemudian Ibu menyampaikan ceramah semacam keynote speaker gitu? Iya, kurang lebih bukan keynote speaker ya, narasumber. Jadi artinya kan karena saya lihat Ibu ada di podium tersendiri kelihatannya. Iya, semua narasumber akan bicara di podium. Baik. Jadi ikan judulnya itu Bangkitkan Nasionalisme, kemudian Menangkal Radikalisme dan memberantas terorisme, kan begitu. Jadi ya secara dari judul Ibu juga mengikuti alur, harus apa yang Ibu ucapkan, apa saja yang harus Ibu tuturkan. Jadi saya cerita sejarah. Nasionalisme Indonesia itu kan memang mulai bangkit, mulai ada di awal abad 20. Itu sudah menjadi tren gitu ya, nasionalisme. Karena sebelum itu, abad itu belum ada ideologi nasionalisme. Jadi itulah yang saya pahami, karena saya pikir saya ahli lah untuk urusan cerita sejarah Indonesia gitu. Sejarah Indonesia, dan Ibu kemudian sampaikan itu. Cuma ada dua hal yang kemudian bermasalah dan dilaporkan oleh dua pihak, satu di Polda Metro Jaya, yang kemudian yang kedua di Barreskrim Polri. Izin Bu, saya akan bacakan, nanti saya juga akan tayangkan apa yang kemudian terjadi. Pertama, Ibu dianggap membandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, Ibu juga dianggap membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Insinyur Soekarno. Bagaimana duduk masalah apa yang kemudian dilaporkan ini? Betulkah Ibu membandingkan Al-Quran dengan Pancasila? Betulkah Ibu membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Insinyur Soekarno? Jadi setelah Ibu perhatikan dan Ibu amati bahwa saya merasa sangat dirugikan oleh media online yang mempunyai pemikiran usil, tangan-tangan jahil untuk merubah kata-kata saya dan juga mengedit. Jadi ada yang diedit selama ini yang di YouTube dan media online, media online dan itu mengecohkan semua masyarakat Indonesia, seolah-olah begitulah yang Ibu Sukmawati katakan. Mohon maaf Bu, ini media online yang kemudian media online mainstream, media online saya kurang tahu ya. Saya seingat saya itu Suara Nasional apa gitu. Saya nggak tahu. Ada beberapa media online gitu ya, tidak semua media online. Awalnya dari situ, saya sampai mencatat bahwa itu judulnya Suara Nasional. Kita akan buka-bukaan hari ini, saudara, apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Sukmawati, termasuk kami memberikan kesempatan untuk bertabayun hari ini. Ibu Sukmawati akan menjelaskan apa yang Ibu sampaikan. Saya ingin coba, mungkin sudah ada Ibu. Nanti kita akan proses apakah kemudian sudah bisa kita putarkan sedikit apa yang Ibu sampaikan. Ibu katakan tadi ada yang diedit, tidak lengkap pernyataannya. Bisa Ibu jelaskan? Itu yang diedit adalah kata-kata saya, kalimat saya yang kemudian dieditnya menjadi mana lebih bagus,
Al-Quran dengan Pancasila. Ya. Padahal itu kan bukan ucapan saya yang demikian, itu sebelumnya ada. Itu adalah ucapan dari para perikrut calon-calon radikalis dan teroris. Oke. Oh, jadi membandingkan itu. Saya bercerita bahwa saya mendapatkan info ya, bahwa kalau cara untuk merekrut radikalis atau teroris itu salah satu pertanyaannya demikian. Mana lebih bagus Al-Quran sama Pancasila. Jadi bukan saya yang mengarang pertanyaan itu. Oke. Itu. Jadi untuk satu itu kita akan bedah satu persatu, Bu ya. Jadi Al-Quran dengan Pancasila mana yang lebih bagus? Ibu itu mengutip dari orang yang dianggap, yang Ibu yakini sebagai perekrut. Ya, infonya begitu. Dari mana infonya itu, Bu? Ya ada lah, saya nggak akan sebutkan. Pokoknya saya dapat informasi bahwa ini loh. Kalau nggak keliru ada juga di info-info yang tertulis ya. Dan Ibu menyampaikan itu dalam konteks ini loh contohnya mereka melakukan ini. Iya, bahwa untuk merekrut calon-calon tersebut itu salah satu pertanyaannya, katanya gitu. Jadi Ibu mencontohkan pernyataan mereka. Ya, tapi kan kemudian diedit bahwa itu seolah-olah bukan ucapan kata-kata si perekrut calon-calon radikalis teroris gitu. Baik, itu sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, Bu, pada abad ke-20, mohon maaf kalau nanti saya salah, Ibu silakan koreksi. Siapa yang berjuang? Ya. Apakah yang mulia Muhammad, Ibu katakan seperti itu? Nabi Muhammad. Nanti kita akan dengarkan. Atau Insinyur Soekarno? Ya. Jadi. Dan kemudian Ibu meminta audiens, ya karena audiensnya kan pada waktu menjawab itu. Ya, karena kebanyakan kan generasi muda, mahasiswa, kemudian kan Ibu juga tujuannya ingin tahu ya, generasi muda ini tahu sejarah nggak sih gitu loh. Apakah tahu sejarah bangsanya sendiri Indonesia ini, ataukah hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad gitu loh. Jadi saya tanya gitu loh di awal. Tapi dengan penjelasan itu kan awal abad 20. Memang nasionalisme itu kan adanya di awal abad 20 mulainya. Kemudian yang berjuang pun memang secara fakta sejarah itu dimulai oleh Insinyur Soekarno dan kemudian ada kawan-kawan ya. Jadi itu yang Ibu tanya kepada mahasiswa, kemudian dijawab oleh seorang mahasiswa. Iya, tapi tentu akan banyak pertanyaan. Di mana logika aja membandingkan antara Insinyur Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW yang memang telah wafat? Bagaimana kemudian Ibu menjawab ini? Ya saya pengen tahu aja, generasi muda lebih ngerti sejarah Nabi yang mulia Muhammad atau juga tahu sejarah bangsanya. Tentu dengan menyebut timeline waktunya abad ke-20 kan Nabi Muhammad sudah wafat. Iya, tapi itu kan suatu lontaran pertanyaan yang bukan, saya tidak mengatakan jasa, nggak ada kalimat jasa atau kata jasa. Kemudian itu dibuatnya begitu. Kata-kata saya diubah menjadi bahwa Insinyur Soekarno atau Bung Karno atau Soekarno lebih berjasa daripada Nabi Muhammad. Saya bacakan, Bu, ada keberatan yang kemudian disampaikan oleh juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Kiai Ma'ruf Amin, yang disampaikan oleh juru bicaranya, Kiai Haji Mas Duki Baidowi. Saya bacakan, Bu ya. Menghubungkan satu tokoh dengan tokoh yang lain yang tidak selevel. Udah gitu Nabi. Terus zamannya berbeda dengan Soekarno yang zamannya berbeda. Di mana Soekarno sangat taat dan sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sangat nggak logik. Ya itu sesuatu yang tidak perlu ditanggapi. Ngapain orang itu nggak logik? Kalau kita nanggepin itu malah kita juga jadi nggak logik juga. Ya nggak usah lah kalau yang betul-betul sudah pakar, sudah senior, itu nggak perlu nanggapin, nggak apa-apa. Tapi kan Ibu mau tahu gitu loh, generasi muda nggak ada salahnya kan saya bertanya gitu loh. Boleh aja kan bertanya, saya kira nggak ada salahnya kok. Saya nggak menistakan agama, saya sangat memuliakan, saya cinta kepada Rasul. Jadi kalau saya melontarkan itu saya kira saya menghormati kedua tokoh besar itu.
Oke, nanti kita akan lihat sama-sama apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Video ini khusus saya buat lagi untuk Ibu Sukmawati yang beberapa hari yang lalu saya lihat di media sosial bahwa Ibu Sukmawati membuat dalam sebuah undangan di acara televisi, membuat klarifikasi tentang pernyataannya yang 2 tahun yang lalu. Dan saya juga ingat betul 2 tahun yang lalu saya membuat video tentang video Ibu Sukmawati itu. Dan dalam klarifikasi Ibu Sukmawati yang menyatakan yang lebih mulia mana Al-Quran atau Pancasila, Ibu dalam klarifikasinya mengatakan Ibu itu bukan ucapannya Ibu, tapi itu adalah Ibu dapat info. Tapi ketika Ibu ditanya info dari mana, Ibu mengatakan saya tidak usah sebut, atau Ibu tidak mau sebut. Bagaimana mungkin kami tidak curiga Ibu bahwa itu adalah ucapannya Ibu? Boleh saja Ibu mengatakan saya dapat info, tapi boleh saja itu datang dari Ibu. Boleh saja seperti itu kan. Jadi mengapa Ibu tidak mau sebut? Ini juga tanda kutip, tanda tanya. Ibu secara tidak langsung juga membandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Meskipun Ibu dapat info, tapi Ibu mengatakan itu perekrut teroris. Itu ditanya seperti itu. Berarti perekrut teroris itu orang Islam. Karena yang dibandingkan Pancasila dengan Al-Quran, berarti orang Islam dong. Tidak mungkin agama yang lain. Padahal sudah jelas terorisme tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan semua agama manapun. Karena terorisme itu murni oknum, bukan agama. Yang kedua, Ibu dalam klarifikasi mengatakan Ibu tidak menyebut jasa yang berjasa di antara Rasulullah SAW dengan Insinyur Soekarno. Ibu mengatakan agar Ibu tahu saja, karena ini katanya mahasiswa, anak-anak muda biar tahu sejarah. Ibu, anak-anak muda sekarang canggih-canggih. Bahkan mohon maaf, kalau boleh saya katakan, anak-anak muda sekarang itu lebih cerdas daripada Ibu. Zaman sudah canggih. Tidak perlu Ibu bertanya mana yang berjuang abad 20, yang mulia Nabi Muhammad atau Insinyur Soekarno. Jangan pakai pertanyaan ini Ibu. Kata Ibu yang memulai gerakan nasionalisme itu Insinyur Soekarno. Tidak Ibu. Hanya saja nama Insinyur Soekarno yang di depan, tapi di belakangnya ada alim ulama, ada ahli zikir, ada ahli tarekat, ada ahli tasawuf, ada semua para tuan guru. Itu di belakangnya Insinyur Soekarno. Itu yang tidak dilihat sama Ibu. Ibu hanya mengedepankan Insinyur Soekarno. Atau mungkin karena mohon maaf bapaknya Ibu. Saya pribadi Ibu, saya mencintai Insinyur Soekarno, idola saya Insinyur Soekarno. Tapi ketika Insinyur Soekarno dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada apa-apanya Insinyur Soekarno. Sebenarnya klarifikasi Ibu itu harus sebenarnya berisi permohonan maaf karena telah melukai banyak hati umat Islam. Dalam video saya 2 tahun yang lalu itu yang ditonton alhamdulillah 1,5 juta orang. Itu Ibu membuat klarifikasi. Jadi sekarang ini saya buat lagi video. Karena dalam video klarifikasi Ibu tidak ada ungkapan minta maaf. Ibu tidak minta maaf kepada umat Islam. Ibu bahkan mohon maaf, Ibu mengeles-ngeles seakan-akan Ibu benar.
Padahal sudah sakit hati umat Islam. Janganlah ibu membandingkan Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno? Dia ada manusia biasa dan kebetulan dia jadi seorang presiden. Saya mengidolakan tokoh Insinyur Soekarno, tapi jangan disamakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saja disamakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya Insinyur Soekarno dibandingkan dengan ulama-ulama yang ada di Nusantara saja, mohon maaf, tidak ada apa-apanya Insinyur Soekarno. Saya katakan begini ibu, kenapa? Karena Insinyur Soekarno ada di garda terdepan. Bukan berarti yang di belakang tidak ada. Hanya saja Insinyur Soekarno yang menonjol, dan dia yang dinobatkan sebagai presiden. Banyak kiai-kiai, banyak alim ulama yang di Nusantara itu semua menyerahkan urusan negara kepada Insinyur Soekarno. Tapi Insinyur Soekarno pernah juga meminta petuah kepada alim ulama. Dan menurut saya barangkali kalau Insinyur Soekarno mengetahui ibu membandingkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW, barangkali mohon maaf, mungkin ibu akan diomel. Karena derajat Insinyur Soekarno dengan Rasulullah SAW jauh antara langit dengan bumi. Bagaimana mungkin seorang Nabi dibandingkan dengan umatnya? Jadi pesan saya dalam video yang kedua ini, seharusnya ibu memasukkan video ibu dalam klarifikasi. Seharusnya ibu meminta maaf. Barangkali ucapan yang saya lontarkan, kata ibu, menyinggung perasaan umat muslim, saya meminta maaf. Dan orang yang meminta maaf ibu tidak akan pernah turun derajatnya dan tidak akan pernah hina, justru akan tinggi derajatnya. Sebagaimana ungkapan ibu mencintai figur Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ibu mencintai, janganlah membandingkannya dengan manusia biasa. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi beliau mengemban risalah. Beliau itu pilihan Allah. Dan Insinyur Soekarno menjadi presiden itu pilihan rakyat. Bedakan ibu, mana pilihan Allah dengan mana pilihan rakyat. Mohon maaf ibu, saya santri dari Lombok, ilmu saya sedikit sekali bahkan tidak ada. Mohon maaf apabila saya membuat video yang kedua kali untuk ibu. Mohon maaf, marilah kita sama-sama mengoreksi diri agar kita tidak membuat suasana makin keruh. Marilah kita berlapang dada ibu. Kita mohon maaf kepada semua orang agar tidak ada permusuhan di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walau a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.